selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul secara online dalam forum seperti ini dalam rangka Ngabuburit Virtual Festival yang diselenggarakan oleh IKA Al-Ikhlas. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di mana hari ini merupakan hari ke-16 bulan suci Ramadan, sekaligus sebagai hari terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan Ngabuburit Virtual Festival yang diselenggarakan oleh IKA Al-Ikhlas. Tentunya sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Tenti Fajra Ihsani MJ, mahasiswa FKM Unhas, merupakan angkatan 14 Al-Ikhlas dan alumni tahun 2018. Saya saat ini adalah moderator yang akan memandu jalannya ngabuburit kita pada sore hari ini. Oke, mungkin sebelumnya saya meminta kepada kakak-kakak, para alumni untuk bisa on cam agar kita bisa sama-sama bersilaturahmi secara bertatap muka meskipun secara daring. Oke, tentunya hari ini karena merupakan hari terakhir yang sebagaimana tema hari ini yaitu kelas bahasa Prancis, tentunya merupakan hari yang spesial dan menarik. Kenapa? Karena di Pondok Pesantren Al-Ikhlas itu kita mungkin hanya diajar bagaimana bahasa Inggris, bagaimana bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Tetapi pada hari ini, di sore hari ini, kita didatangkan oleh pemateri yang super duper keren, spesial, untuk memberikan materi ataupun diskusi kepada kita tentang bagaimana bahasa Prancis. Oke, sebelumnya saya mau sapa dulu pemateri kita pada sore hari ini. Selamat sore Kak Afifah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak sudah bersedia meluangkan waktunya dalam acara Ngabuburit Virtual Festival pada sore hari ini. Baik, karena pemateri kita sudah hadir, mungkin langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya bacakan CV dari pemateri kita pada sore hari ini. Nama, Afifah Nursani Salim SS, tempat tanggal lahir Bone 6 Juni 1995, alamat BTN Karmila Blok A2 nomor 16, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete, Riatang Barat, Kabupaten Bone. Email afifahsalim06@gmail.com, sosial media Instagram afifah.nursani. Riwayat pendidikan formal SD Negeri 10 Unggulan Manurunge tahun 2001 sampai 2007, MTS Pondok Pesantren Al-Ikhlas tahun 2007 sampai 2010, MA Swasta Pondok Pesantren Al-Ikhlas tahun 2010 sampai tahun 2013, Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Prancis tahun 2013 sampai tahun 2017. Pendidikan nonformal Online Academy Google pada Juli tahun 2020, PPI Dunia Kelas Online atau Mintip Prancis pada April 2019 dan IFI Surabaya pada Juni tahun 2015. Pengalaman organisasi, Dewan Penasihat Himpunan Mahasiswa Sastra Prancis KMFIB UH tahun 2017 sampai 2018, Bendahara Himpunan Mahasiswa Sastra Prancis KMFIB UH tahun 2015 sampai 2016, anggota Divisi Kesekretariatan Himpra KMFIB UH tahun 2014 sampai 2015, anggota UKM Sanitari Unhas tahun 2014 sampai 2015. Prestasi atau sertifikat FSSC 22.000 versi 5.1 tahun 2020, Internal Audit and Requirement in Relation to COVID-19. 2. Google Digital Talent Scholarship 1 tahun 2020. 3. Finalis mahasiswa berprestasi atau Mawapres, The Phenomenon Motorcycle Robbery Among Teens 2016, DELF Level B1 Bahasa Prancis tahun 2015, serta delegasi Festival Folklore di Turki. Pengalaman kerja,
relawan pengajar bahasa Prancis tahun 2021 sampai sekarang, warehouse PT Anugerah Mapanjaya tahun 2021, admin CV Ibadur Rahman tahun 2017 sampai sekarang, serta admin lembaga G Edutainment tahun 2017. Kepada Kak Afifa Nursani Salim, dengan hormat dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi kepada ada moderator sudah memaparkan CV. Oke, dimulai nih. Iya, Kak. Oke. Oke. Bonjour et bienvenue. Bagusnya kayaknya. Tunggu dulu, Dik. Bonjour et bienvenue. Nous allons apprendre le français avec moi, Afifa Nursani Salim. Hari ini, terima kasih pengurus IKA Alilas Ujung telah memberikan saya kesempatan untuk menyalurkan sedikit apa yang pernah saya dapat di bangku kuliah, yaitu bahasa Prancis. Oke. Dan hari ini saya akan mengajarkan sedikit tentang bahasa Prancis, dimulai dari pengenalan, sapaan, dan nantinya akan ada kosakata-kosakata di saat bulan Ramadan. Oke, yang pertama. Di bahasa Prancis itu terbagi atas dua situasi. Yang pertama yaitu situasi informal dan situasi formal. Situasi informal itu bisa saja kepada teman sebaya, bahasa keakraban, anggota keluarga, dengan lawan bicara yang lebih mudah, dan dengan lawan bicara anak-anak. Sedangkan situasi formal yaitu bisa bahasa resmi, lawan bicara yang lebih tua atau dihormati, situasi rapat, lingkungan kerja, media massa, dan bahasa pendidikan. Kalau situasi informal itu biasa kita pakai dengan kata tu. Tu itu artinya kamu, dan situasi formal itu biasa dipakai kata vous atau kamu. Kalau misalnya di bahasa Indonesia itu tu itu kayaknya kamu. Kalau misalnya vous, Anda. Oke, lanjut. Saya akan memperlihatkan ini l'alphabet la français. Kalau l'alphabet la français, itu moderator enggak terlalu cepat di caraku menjelaskan. Enggak, Kak. Oke. Oke, lanjut. L'alphabet la français itu kalau pelafalan bahasa Prancis itu hampir mirip dengan pelafalan bahasa Indonesia. Seperti A, B, C, D. Yang beda itu cuman E, G, H, J, sama Q, R, sama U, W, X, Y. Gitu. Kayaknya bagus sambil praktik, Dik. Boleh, Kak. Oke.
Mulai dari A. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, J, F, E, E, J, 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 ya, J, H, As, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, Q. Q, Mulutnya itu U, tapi pengucapannya kayak bilang ki, tapi mulutnya U. Q, 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 ya. R, R, memang. R itu kayak dalam bahasa Arab itu kayak kho, Ho, ya. Tapi R, R, ya betul. R, R, S, S, T, T, U. Tadi kayak Q, mulutnya U tapi bilang I. U, U, ya. U, U, ya Kak. V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z. Z. Oke. Yeay. Bravo. Kayaknya tadi moderator bagusnya sih kalau misalnya di ini yang siapa nih pesertanya boleh unmute, boleh buka ini. Oh iya Kak, mungkin kakak-kakak alumni bisa juga untuk unmute mic-nya supaya kita sama-sama belajar bahasa Betul. Prancis dengan Kak Ya. Afifah. Ya kan ini belajar toh, kalau belajar tanpa praktek itu agak gimana sih? Yeah. Masa 2 Jiki? Kalau dua kayak VC Kak. Iya betul. Mungkin ada di sini kayak Zakia mau coba atau Fadil Pradana. Ini juga yang kutunggu janda Wiwi, saat ini. Wiwi, ada Wiwi? ada Wiwi Kak. Iya boleh. Kak Karim. Mm. Ini siapa ini? Kutunggu jandamu. Ini Nurul. Iya, iya Kak. Nurul boleh praktek Iya alfabet Kak. Le Français. Mau ke Balka masuk jadi agak terlambat tadi. Oh iya, dan enggak apa-apa, Ji. Oh iya. Iya. Ayo praktek atau bagaimana? Saya ngikut Kak. Bagaimana baiknya? Atau saya lanjut? Ya lanjut mungkin saja Kak dulu. Materi-materi yang penting. Oh iya, penting ini deh. Ini karena ini kan basic. Oh iya. Oke, saya lanjut. Oke. Oke, pembahasan pertama itu salutation atau salam. Biasanya di Prancis itu sangat mementingkan salutation atau salam. Nah, salutation ini lagi terbagi atas dua, situasi informal sama situasi formal. Kalau situasi informal tadi itu biasa digunakan untuk teman sebaya, akrab, keluarga, tadi kan sudah dijelaskan. Nah, ini seperti contohnya situasi informal, salut, 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 salut. Kalau situasi informal, situasi siapa itu? Situasi informal, salut atau hai. Kalau situasi formal itu bonjour, bonjour. Bonjour. Nah, bonjour itu bisa selamat pagi,
siang, sore, atau bisa juga kalau sapaan kalau kita baru pertama kali ketemu dengan seseorang itu pakai kata bonjour. Tapi kalau kata bonsoir itu malam, selamat malam, biasanya dipakai dari jam 6 sampai ke jam 6 sampai ke atas. Ada juga tapi saya lupa. Bonne nuit kalau selamat tidur, bonne nuit. Boleh dicatat juga kalau mau dicatat. Nah, ini kalau bonjour itu orang Prancis sangat mengedepankan namanya kata bonjour. Entah itu kita mau bertanya atau saya J'habite tinggal di à Makassar. Makassar. J'habite à Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Ini cuman ini yang mentioned address itu biasanya orang keliru karena orang Prancis itu suka membedakan antara entah itu orang atau benda, dia itu punya masing-masing kategori laki-laki sama perempuan. Meskipun itu juga benda mati, pasti ada juga yang bentuk laki-laki, ada juga yang bentuk perempuan. Makanya tipsnya itu harus rajin-rajin buka kamus. Sabit watanta. Jabit watanta, jabit a watanta, harus pakai a. Aksang kraf namanya itu yang pakai koma atas. Oh ya Kak. Iya, siapa itu tadi? Oke, kita ulang ya. Yang untuk mentioned address itu untuk menyebutkan alamat. Kalau untuk laki-laki, je suis indonésien. Je suis indonésien. Kalau untuk perempuan, je suis indonésienne. Je suis indonésienne. Oke. Kalau untuk mentionner la nationalité, untuk warganegaraan, j'habite à Bonnet. J'habite à Bonnet. Oke, saya lanjut. Lanjut. Oke. Gas. Oh ya, masih tentang menanyakan kabar. Kalau misalnya setelah bonjour itu pasti kita akan menanyakan kabar. Contohnya, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bisa Kak, pelan-pelan dulu. Oh iya, bisa. Saya juga sudah kasih ini call apa ini namanya? Untuk bahasa Indonesianya, pengucapan bahasa Indonesianya supaya lebih memudahkan. Oke, apa tadi itu ya? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bukan comment allez-vous, comment allez-vous? T-nya itu sambung. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Nah, d'accord. Itu bagaimana kabar Anda? Untuk ini kan juga dibagi, saya lupa tadi. Ini yang untuk dibagi untuk situasi informal itu pakai tu. Berarti comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Itu untuk menanyakan ke teman-teman atau saudara-saudara, keluarga. Asal jangan ke orang yang baru pertama kenal, karena nanti kurang ajar atau tidak sopan. Harusnya pakai comment allez-vous saja. Kalau bisa juga pakai comment ça va, itu sudah sopan juga. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ada juga yang lebih ringkas lagi, itu ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça Ça va? va? Ça va? Ça va?
Oke. Dan menjawabnya itu kayak misalnya, comment allez-vous? Kabar baik, terima kasih. Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Kabar baik, terima kasih. Gitu. Je vais bien, merci. Kalau kabar buruk, je vais mal. Je vais mal. Je vais mal. Kalau ini juga yang comment ça va bisa juga dijawab ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Kalau kabar buruk, ça ne va pas. Ça ne va pas. Kuncinya ini kalau je vais bien, pasti setelah je vais bien itu diikuti dengan merci. Karena orang Prancis itu kalau sudah ditanya pasti berterima kasih. Gitu. Sampai sini sudah paham atau mau diulangi lagi? Bagaimana? Paham. Oke, saya ulangi lagi satu kali, Dik. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment ça va? Comment ça va? Ça va? Ça va? Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Je vais mal. Je vais mal. Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Keren. Hmm. Oke, selanjutnya. Dir enchanté. Dir enchanté itu kayak di bahasa Inggris itu nice to meet you kayaknya. Iya, nice to meet you. Ini sedang bertemu dengan. Oke, kalau situasi informal dia pakai enchanté de te rencontrer. Susahnya, Kak. Ya pelan-pelan. Enchanté Enchanté de te rencontrer. rencontrer. Très, Te. très, très. Te. Enchanté Enchanté de te rencontrer. rencontrer. Bukan rencontrer. Rencontrer. Ya, Oh, ya. itu berlaku kalau laki-laki. Kalau perempuan itu sama sih pengucapannya, cuman beda di tulisan saja. Kalau di perempuan itu dia tambah di belakang. Enchanté. Enchanté de te rencontrer. Enchanté de te rencontrer. Kalau situasi formal, dia pakai kata vous. Misalnya, enchanté de vous rencontrer. Enchanté de vous rencontrer. Enchanté de vous rencontrer. Enchanté de vous rencontrer. Kalau untuk perempuan sama juga. Enchanté de vous rencontrer. Oke. Sudah? Lanjut? Lanjut. Oke. Oh, ini contoh kalimat lengkap. Dalam situasi formal. Salut. Je m'appelle Tenti. Je m'appelle Tenti. J'habite à Bonnet. J'habite à Bonnet. Je suis indonésienne. Je suis indonésienne. Je suis indonésienne. Je suis indonésienne. Je Z pakai Z. Je suis indonésienne. Indonésienne. Je suis indonésienne. Je suis indonésienne. Oke. Maaf, Dik, Bu. Ini yang situasi formal bukan salut, tapi bonjour tadi ya. Bonjour ya, Kak. Ulangi ya. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Tenti.
Je m'appelle Tenti. J'habite à Bonnet. J'habite à Bonnet. Je suis Je suis indonésienne. Indonesienne. Enchantée Enchantée de vous rencontrer. de vous rencontrer. Oke, kalau situasi informal seperti ini. Salut, Salut. je m'appelle Tenti. Je m'appelle Tenti. J'habite à Bonnet. J'habite à Bonnet. Je suis indonésienne. Je suis indonesienne. Je suis indonésienne. Itu Swiss, zang Je- disambung. Oh, Mm-mm. je suis indonesienne. Ya, betul. Enchanté Enchantée de te rencontrer. de te rencontrer. Gak apa-apa. Belajar. Iya, Kak. Enchanté de te rencontrer. Enchanté ulangi, Kak, ulangi. Gak apa-apa. Enchanté Enchanté de te de te rencontrer. 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 Kalau di saya dulu tuh belajar bahasa Prancis itu awal-awal kalau mau bisa ucap R itu harus pakai pensil. R. Itu kayak orang mau meludah tapi yang di tenggorokan. R. Kalau orang cadel itu bagus itu juga. Oke. Sekarang kita lanjut untuk vokabuler. Kosakata bahasa Prancis di bulan Ramadan. Ini kemarin saya dapat dari beberapa sumber teman saya sama senior saya di Prancis supaya saya juga tidak asal-asalan kasih kosakata. Oke. Kosakata Ramadan atau Ramadan. Ini kosakata yang biasa dipakai di saat Ramadan. Yang pertama itu ada sahur, artinya congregation. Legend. Sate kayak elang kalau congregation. Bagaimana itu, Kak, yang prendre? Iya. Legend. Atau bisa juga pakai repas de l'op. Oh, saya enggak jelaskan ini. Kalau misalnya di Perancis itu memang ada aturan baca, bagaimana membaca kalau misalnya ketemu N dibaca ang. Ini kayak kalau misalnya sahur enggak dibaca hanya tapi sauh. Karena orang Prancis enggak pakai H, pakai H, jadi pakai sauh. Kalau misalnya satu dalam kata itu ada 2 S, S-nya dibaca nanti bukan double S tapi 1 S saja. Kayak apa deh yang 2 S-nya itu? Kayak misalnya dalam bahasa Indonesia itu apa deh yang 2 S-nya? Busuk. Enggak apa-apa. Busuk kalau di bahasa Prancis itu bukan busuk tapi busuk. Tapi kalau misalnya di dalam bahasa Prancis kalau misalnya 1 S-nya itu dibaca Z.
Oh, Mm, busuk. Kayak misalnya nih puasa, puasa, Puasa. Puasa. puasa, puasa. Oke, tadi lanjut Ti. Iya, Kak. Kosakatanya. Tadi sahur itu prendre religion. Rong Legend. Prendre religion atau repas de l'op. Repa Delep. Repas de l'op. Kalau sahur on the road, ayo deh sahur on the road. Sahur sur la route. Sauh Sulahut. Sahur sur la route. Sauh Suhlahut. La route, route. Lahut. Hut. Kalau imsak itu tetap imsak. Kalau puasa itu tadi lejeune. Legend. Lejeune. J-nya itu kayak Z. Lejeune. Legend. Lejeune. Berpuasa. Vers lejeune. Veh Legend. Kalau selamat puasa atau selamat Ramadan, bon mois de Ramadan. Bon mois de Hamadan. Bon, kalau ON itu dibaca bong, Bong. bong, pakai G di belakang. Bon mois de Ramadan. Bon mois de Hamadan. Ini atau bon fête Ramadan. Bon fête Ramadan. Ramadan. Yo, yang gampang-gampang. Bon fête Ramadan. Bon fête Ramadan. Ramadan. Oke. Setelah itu semangat untuk puasanya. Bon courage pour les jeunes. Bon courage pour Legend. Bon Bon courage courage pour pour les jeunes. Legend. Jeunes. Jeune. Legend. Bon courage pour les jeunes. Bon courage pour Legend. Oke. Kalau jalan-jalan, se balader Se balader. atau se promener. Se promener. Kalau misalnya contoh, ayo deh jalan-jalan, allons-y, se balader, Allons-y, se balader. atau allons-y, se promener. Allons-y, se promener. Ini apa lagi? Ini ngabuburit. Kalau ngabuburit ini passer du temps. Passer du temps. Passer du temps. Passer du temps. Ini juga kalau ketemu sama M dibaca ang. Oh. Passer du temps. Passer du temps. Passer du temps. Jadi kalau misalnya habis ini mau bikin status ngabuburit, ini saja passer du temps. Passer du temps. Supaya ala-ala Prancis toh. Iya. Oke, selanjutnya ayo pergi bukber. Ya, ayo pergi bukber. Allez, passer du temps. Allez, passer du temps. Allez, passer du temps. Kayak misalnya nanti mau pergi bukber acaranya Ika, boleh nanti chat sama teman-temannya. Allez, passer du temps. Allez, passer du temps. Oke. Kalau buka puasa itu rompre les jeûnes. Rompre les jeûnes. Rompre. 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 Bagaimana, Kak? Rompre. 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 Rompre les jeûnes. Les jeûnes. Les jeûnes. Les jeûnes. Atau yang lebih mudahnya la rupture. La rupture Des jeûnes. des jeûnes. Jeûne. Jeûne. Kalau J itu biasanya pengucapannya Z. Jeûne. 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 La rupture des jeûnes. La rupture des jeûnes. Itu kalau buka puasa, kalau selamat buka puasa, bonne rupture des jeûnes. Bonne rupture des jeûnes. Des jeûnes. Bonne rupture des jeûnes. Bonne rupture des jeûnes. Oke, bravo. Siapa itu? Saya kakak. Oh iya. Oh iya Kak, Oke. mungkin kakak-kakak yang lain juga bisa yang mau coba. on-cam, bisa Ini Mumi dari unmute tadi. supaya kita sama-sama belajar bahasa Perancis sama Kak Viva. Boleh, boleh. Ya, ayo semuanya.
Oke. Cimo. Apa? Oke, lanjut. Ini kata ayo deh. Ayo deh. Allons-y. 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 Alonzi. Allons-y. Alonzi. Allons-y. Tulisannya itu ALLONG-ZI. Allons-y. Allons-y. Ayo deh, allons-y. Alonzi. Allons-y. Alonzi, Pipo. Ayo, Mi. Allons-y. Alonzi. Allons-y. Allons-y, Epi. Allons-y. Kalau tadi apa tadi itu? Selamat buka puasa. Bon retour de jeûne. Bon Bon retour retour de de jeûne. jeûne. Allons-y, Jalan Kote. Masa ayo deh jalan kote. Anu balik ayo deh nikah. Gas, ayo. Oke, lanjut kayaknya deh. Kalau ini kan nanti bisa di screenshot atau nanti bisa dikirimkan kata-katanya atau kosakatanya. Oke. Kalau azan itu l'appel à la prière. L'appel à la prière. L'appel à la prière. L'appel à la prière. Itu R-nya bukan R bahasa Inggris, nah. R bahasa Prancis. L'appel à la prière. À prière. À prière. L'appel à la prière. L'appel à la prière. À la prière. 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 R. L'appel à la prière. L'appel à la prière. Kalau sholat, vers la prière. Vers la prière. Vers la prière. Vers la prière. Oke, kalau sholat tarawih, la prière de tarawih. La prière de tarawih. La prière de tarawih. La prière de tarawih. Kalau mengaji, réciter le Coran. Réciter le Coran. Réciter le Coran. Réciter la Coran. Le Coran. Le Coran. Kohan. Kalau Al-Quran, le Coran. Le Coran. Le Coran. NG. Le Coran. Le Coran. Pakai gena di belakang pengucapannya. Kalau silaturahmi atau berkunjung setelah lebaran atau kalau misalnya bahasa Bugis itu biasa orang bilang masyarah. Masyarah. Itu vers une visite. Vers une visite. Vers une visite. Vers une visite. Contoh makan bersama di rumah. Bukan. Ini contohnya. Ayo sebentar malam kita pergi. Ayo pergi silaturahmi atau masyarah di rumahnya Bu Haja. Allons-y, on va vers une visite chez Bu Haja. Allons-y, on va vers une visite de Bu Haja. Allons-y. Allons-y. On va vers une visite chez Bu Haja. Bu Haja. Itu kalau atau bisa diganti allons-y, on va vers une visite chez Tenti. Chez itu kayak rumah. Sheikh. Syekh. Bukan Syekh, nah Syekh. Bukan Syekh. Nanti Syekh. Bukan Syekh. Syekh. Allons-y, on va vers
une visite chez Tenti. Allons-y, on va faire une visite chez Tenti. Allons, NG. Allons-y, Allons-y, on on va va vers faire une une visite visite chez chez Tenti. Tenti. Oke, Oke. Kak. Itu kalau masyarakat atau silaturahmi. Kalau misalnya diundang makan bersama di rumah ini, bla bla bla. Ini déjeuner chez atau dîner chez. Itu déjeuner itu kayak makan siang. Kalau makan pagi itu petit déjeuner. Kalau makan siang itu déjeuner chez. Déjeuner chez. Tunggu dulu saya tulis dulu deh. Nih, kalau déjeuner itu dia makan siang, kalau diner itu dia makan malam. Kalau makan pagi itu dia pakai petit déjeuner. Petit déjeuner. Petit déjeuner. Petit déjeuner. Petit déjeuner. Contoh, ayo sebentar malam kita pergi makan bersama di rumahnya Bu Haja, atau ayo sebentar malam kita pergi makan bersama di rumahnya Tenti. Nous allons dîner ensemble chez Bu Haja. Nous allons dîner ensemble pakai eng ensemble chez. Kalau terkecuali kalau ini ya ensemble ini pakai s aja, enggak pakai z. Ensemble Chez Bu Haja. Chez Bu Haja. Nous allons dîner ensemble chez Bu Haja. Oke. Ulangi coba satu kali. Nous allons dîner ensemble chez Bu Haja. Oke. Ini siapa ini? Nuriskia Nanda atau Abang Alil sempat mau coba juga? Oke. Selanjutnya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Joyeux Idul Fitri. Joyeux Idul Fitri. Itu kalau Idul Fitri biasa aja. Joyeux Z. Pengucapannya Z. Joyeux Idul Fitri. Atau Idul Fitri Mubarak. Idul Fitri Mubarak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, Kak? Kalau ini, Kak, bagaimana, Kak? Atau bagaimana? Iya, mungkin ada dari kakak alumni, adik-adik alumni, mungkin yang mau ditanyakan tentang tadi bahasa Perancis. Ya, jelas sekali, Mika. Oh, jelas sekali. Jelas sekali. Oh, makasih, alhamdulillah. Atau sempat ada yang bertanya, Kak, kalau orang Prancis nggak tahu, Kak, pakai bahasa Inggris. Kalau orang Prancis itu mungkin ada yang pakai bahasa Prancis, pakai bahasa Inggris, cuman ada beberapa yang memang tidak mau atau tidak tahu bahasa Inggris. Makanya itu kenapa orang Prancis kalau dengar orang dari luar pakai bahasa Inggris agak kurang apa ya? Itu karena itu orang Prancis memang bahasa ibu
Dan juga mereka mungkin tidak tahu bahasa Inggris atau memang tidak mau. Mungkin juga ada yang bertanya, Kak, ini apa ini yang A titik koma atas, ini apa? Itu kalau di Prancis itu memang banyak tanda bacanya. Kayak misalnya ini puasa, legend, ada U ini yang di atas itu namanya U circumflex. Kalau yang mana itu lagi? Kalau koma atas yang begini yang kanan itu aksen tegu, kalau yang kiri aksen grave, kalau yang titik dua atas itu apa ya, terma kayaknya kalau enggak salah. Oke. Selanjutnya tips belajar bahasa Prancis. Ini menurut pengalaman saya ya. Kalau tips belajar bahasa Prancis itu awalnya saya pasti mendengar. Tidak langsung menulis atau membaca. Saya cuma mendengar dulu, bisa juga nonton, tapi tidak melihat tulisan atau subtitle. Saya cuma dengar. Nanti kalau sudah terbiasa baru lihat tulisannya. Karena kalau misalnya sementara kita sambil lihat tulisannya dan mendengar, pasti pusing karena kalau di Prancis itu beda tulisan, beda pengucapan. Agak ribet memang kalau bahasa Prancis, tapi menyenangkan. Ini beberapa tips dari saya untuk belajar bahasa Prancis. Bisa podcast, Français avec Pierre, Learn French by Podcast. Kalau dari YouTube itu Easy Language, Lemotion, JKL. Kalau dari aplikasi itu saya pakai Duolingo atau Hilokal atau Clubhouse. Kalau Duolingo ini saya sering pakai karena bukan cuma bahasa Prancis, banyak dari beberapa bahasa juga bisa dipelajari. Begitu. Oke. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ini artinya apa, Kak? Terima Terima kasih. kasih banyak. Kalau merci itu cuma terima kasih. Kalau beaucoup, kalau sudah ada beaucoup-nya itu berarti terima kasih banyak. Merci beaucoup. Oke. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak atas penyampaian materinya. Mungkin kepada kakak-kakak alumni, teman-teman ataupun adik-adik, ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri tentang tadi materi yang sudah disampaikan, bagaimana kita belajar bahasa Prancis. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya, atau bisa diketik di room chat. Ada? Saya. Iya, silahkan Kak. Apa Dek? Silahkan. Jadi Kak pernah saya coba belajar dari YouTube bahasa Perancis toh. Cuman bagaimana caranya itu biar tidak keluar galak-gata. Apa? Bagaimana itu caranya biar tidak keluar galak-gata kan? Mojon. Memang Dek. Saya juga waktu awal-awal belajar itu susah kalau bilang kadang, tapi tips juga ini saya bagikan juga ke teman-temanku. Memang agak lucu atau agak aneh, tapi memang kalau misalnya kan orang Prancis itu bahasanya agak-agak sengau. Kalau orang Bugis bilang sengau. Jadi kalau misalnya belajar itu bisa pakai tutup hidung. Bonjour, begitu. Bonjour. Kalau misalnya dulu waktu awal-awal juga memang agak susah. Tapi kalau setiap hari dibiasakan, enggak nih. Begitu. Oh, jadi salah satu tipsnya tutup hidung, Di. Tips aneh itu, Dek. Tutup hidung. Oke.
Oke. Merci. Merci. Ya. Kalau sama-sama itu bahasa Prancisnya Dehian. Dehia. Oh, Dehia. Mm-mm. Oke. Mungkin masih ada lagi Kak yang ingin ditanyakan. Mm. Atau Kak, apa bahasa Silahkan. Prancisnya ini? Tapi jangan jangan bertanya sama karena mungkin ada yang belum saya tahu. Kalau saya Kak, mungkin apa bahasa Prancisnya minal aidin wal faizin? Wah, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau mohon maaf lahir dan batin itu pardon-moi. Apa ya? Kalau maaf itu pardonnez-moi. Atau bisa pardon-moi. Tulisannya itu pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Bacanya pardon-moi. Pardonnez-moi. Mm-mm. Ini ada Kak pertanyaan dari Abang Alil di room chat, katanya bahasa Prancis itu ada intonasinya nggak sih? Ada. Kalau bahasa Prancis itu intonasinya kebanyakan naik, agak ngegas. Kayak bagaimana itu Kak? Kayak bonjour, tadi itu bonjour. Comment ça va? Merci. Kan naik-naik semua. Oh, iya. Nggak bilang merci, bonjour, nggak begitu. Pasti intonasinya naik. Gitu. Oke. Mungkin masih ada pertanyaan. Ini ada lagi pertanyaan di room chat Kak dari Kak Justam. Di antara beberapa bahasa di dunia, salah satu yang sulit dipelajari lisan orang Indonesia. Di antara beberapa bahasa di dunia, salah satu yang sulit. Mungkin ini pernyataan Iya, atau mungkin kayaknya pernyataan nih Kak. Di antara beberapa bahasa di dunia, salah satu yang sulit dipelajari lisan orang Indonesia. Apakah bahasa Prancis? Oh, apakah bahasa Prancis ini Kak termasuk salah satu bahasa yang sulit dipelajari oleh lisan orang Indonesia? Iya. Bahasa Prancis memang termasuk salah satu bahasa yang paling sulit, tapi paling banyak dipelajari di dunia setelah bahasa Inggris. Karena kan ini bahasa Prancis termasuk bahasa resmi, banyak yang bahasa yang sering dipakai seperti PBB. Sekarang juga pakai termasuk bahasa Prancis. Begitu. Jadi dia termasuk bahasa tersulit. Yang sulit dipelajari oleh lisan orang Indonesia. Yang sulit dipelajari, tapi banyak yang pelajari juga. Paling banyak pelajari. Jadi kapan jadi Dubes Friends nih? Katanya Kak. Amin. Amin. Cita-citaku itu. Ini juga Kak ada yang mau jadi murid. Boleh sekali. Kalau misalnya setelah ini ada yang Kak, saya mau lanjut belajar bahasa Prancis untuk ini. Boleh, karena kebetulan saya buka kursus belajar bahasa Prancis. Memang ada dari organisasi, tapi juga dari saya sendiri. Kalau mau ikut belajar bahasa Prancis, nanti setelah ini chat saya atau bagaimana. Oke, jadi mungkin kakak yang mau belajar bahasa Prancis, mau private juga silahkan chat Kak Viva. Iya, gratis Ji kalau untuk anak Kika. Lumayan. Lumayan, tapi ingat Kidi iuran. Baik, masih ada yang mau ditanyakan kepada kakak terkait bahasa Prancis? Kalau sempat mungkin ada yang bertanya, Kak, siapa yang buat itu Menara Eiffel? Yang satu itu yang buat Menara Eiffel itu siapa itu? Gustav Eiffel. Nggak ada juga bertanya. Sempat ada yang bertanya.
Itu Kak, Apa siapa? mau beda daftar. Oh, boleh. Daftar silahkan, nanti saya list namanya yang mau daftar. Tapi yang serius, nah. Saya tidak mau daftar Kak, cuman mau ajak jalan-jalan ke Perancis bisa. Wah, amin. Iya, boleh sekali. Boleh. Catat itu, Bu, catat kalau perlu kamu. Pokoknya Ika Jakarta andalanku. Ketuanya saya andalanku. Kenapa tidak ke Jakarta Ki? Transit Ini nanti tidak. sebelum ke Perancis. Amin. Doakan ya. Bagaimana Mau Kak? dulu ke Masih Palu, ada? mau dulu ke Palu baru Prancis. Kak mau bertanya Kak, Iya, Iya, Dek. silakan. ini kenapa pilih bahasa Prancis Kak? Pertanyaan paling sering ditanyakan. Kenapa pilih bahasa Prancis? Ya, kenapa harus Ya, yang Prancis? pertama karena memang saya suka. Pertama saya suka karena karena waktu di pesantren itu kita kan cuma pelajari bahasa Inggris sama bahasa Arab. Nah, waktu perkuliahan itu mau pilih jurusan, saya lihat di situ sastra Barat Roman. Saya tertarik, ini sastra Barat Roman apa? Saya searching, ternyata sastra Prancis. Makanya saya pilih. Saya tertarik. Oke. Bagaimana kakak yang lain, teman-teman, ataupun adik-adik alumni, apa masih ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas semuanya? Sudah bisa menggunakan bahasa Perancis meskipun dasar-dasar? Iya, meskipun dasar-dasar. Semoga tadi itu ada yang melekat, membekas tadi pelajaran tadi. Aku catat di saya, Kak. Iya. Meskipun cuman kata bonjour atau merci, enggak apa-apa. Namanya kan juga belajar. Salut. Oke. Jadi kapan main-main ke Dubes? Segeralah. Amin. Main ke kau. Doakan deh, didoakan dan dibantu. Amin. Sponsor dulu cari. Oke. Apa sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada dan mungkin nanti akan muncul pertanyaannya di luar dari forum ini, bisa kontak ke Kak Viva. Dika, boleh gitu Kak? Iya, boleh. Sempat ada dari sini tuh yang mau kayak Kak, saya kayaknya mau sekolah di Prancis. Bagaimana ini Kak? Boleh saya bantu? Ya, jadi siapa tahu ada yang lolos dapat beasiswa misalnya S2 pergi di Prancis, kemudian mau kursus dulu bahasa Prancis, bisa dihubungi Kak Afifah. Boleh. Iya, boleh sekali, Ci. Ya. Jadi itu tadi penyampaian materi belajar bahasa Prancis dalam acara Ngabuburit Virtual Festival oleh IKA Al-Ikhlas pada hari ini. Terima kasih kepada kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik yang sudah bergabung pada sore hari ini. Kami ucapkan banyak sekali terima kasih. Mungkin kita bisa sesi dokumentasi dulu sebelum saya serahkan ke pengurus. Mungkin bisa teman-teman, kakak, atau adik-adik on cam. Silakan yang mau on cam. Itu beda, bisa closingan pakai bahasa Prancis. Kalau bilang sampai jumpa, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Dios. Au revoir. Au revoir. Kylian Mbappé. Bukan. Mungkin kakak-kakak bisa on cam, kita dokumentasi dulu. Kamsia, Viva. Kamsia.
On cam Konanana. Masih ada kah yang mau on cam? Mm-mm. Saya. Oke, kakak-kakak yang lain mungkin. Ada di profil kamu cantik. Oke, saya screenshot di. Ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pengurus IKA Al-Ikhlas untuk penutupan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, penutupannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ma'bad. Apa tadi? Merci ya. Merci untuk Afifa Nursani Salim dan Penti sebagai moderator. Tentu juga kepada panitia pelaksana Tuhfatul Abrar Al-Amanah. Mungkin lagi di jalan, jadi tidak sempat sampai di penutup hari ini. Jadi tadi itu adalah materi terakhir ya dari rangkaian 8 hari berturut-turut kita mengadakan acara Ngabuburit Virtual Festival di acaranya pengurus besar IKA Al-Ikhlas untuk tahun ini, tahun 2022. Sekira masing-masing IKA di wilayah sudah mengadakan buka bersama. Jawa Timur sudah, Makassar nanti gabung di Bone sekitar tanggal 29-30. Jadi semuanya kalau misalnya mudik, mudah-mudahan bisa berjumpa di sana di Bone. Kemudian beberapa yang lain di Mesir mungkin baru-barusan sudah mubas. Begitupun dengan IKA lain, saya kira masing-masing sudah aktif semua. Apalagi nanti setelah Ramadan kemungkinan perkuliahan sudah aktif sehingga masing-masing pengurus IKA wilayah sudah bisa menjalankan kegiatannya dengan aktif. Jadi sejauh ini pengurus besar IKA yang lebih banyak mengadakan kegiatan online karena memang banyak kegiatan dari anggota-anggota IKA itu belum bisa offline karena pandemi kan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk semua pihak yang terlibat, semua narasumber dari senior-senior dari angkatan 3 atau angkatan 2 ya, sampai angkatan terakhir, moderator dari adik-adik. Semua semoga acara ini bermanfaat ya. Semua rekamannya ada di YouTube IKA Al-Ikhlas. Semoga menjadi ajang silaturahmi. Dan mengenai ini ya, THR-nya ya untuk yang story itu nanti akan diumumkan di Instagram-nya IKA. Jadi nanti tunggu saja di mention di situ siapa yang menang. Nanti yang menang ya teknisnya di DM, nomor rekeningnya dan sebagainya. Nah, kebetulan bendaharanya yang narasumber tadi yang pegang uangnya. Jangan lupa katanya bayar iuran. Baru saya tahu ada THR, tahu begitu saya Betul. tulis terus titik-titik. Ya deh, ada nanti Oke. THR. Baik, sekali lagi untuk penutup mungkin Afifa bisa mentranslate apa yang saya katakan untuk ditutup ya. Bisa, Afifa? 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 Bisa lah. Bisa au revoir saja lah. Oke, Afifa, tolong ditranslate ya. Apa? Oke, terima kasih banyak. Translate dulu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Merci beaucoup. Selamat berbuka puasa. Bon retour le jeune. Oke, terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Arigato, arigato, arigato. Arigatou gozaimasu. Selamat buka puasa Arigato. semua. Cincambayo. Nah.